Wa yanqasimu lan terbagi at-talaq wa tolak bi'tibarin akhar, kalawan pandangan yang lain atau sisi yang lain. Bi'tibarin akhar, kalawan pandangan yang lain. Terbagi ila wajibin maring tolak wajib. Ada yang wajib mencerai. Contohnya katolakil muli, seperti tolaknya suami yang sumpah ilah. Seperti tolaknya suami yang bersumpah ilah, sumpah ilah. Seperti tolaknya suami yang bersumpah ilah. Wa mandubin, dan kedua tolak sunnah. Contoh, katolaki imru'atin, seperti mencerai istri. Wairi mustaqimatil hali, yang tidak benar perilakunya. Istrinya hobinya keluar rumah tanpa izin. Istrinya hobinya suami kerja, hobinya jalan-jalan. Oh, maksudnya jalan-jalan yang memang tidak ada gunanya, uangnya dihabisin dan seterusnya. Terus intinya nih, kasayyatil khuluq, seperti yang jelek akhlaknya. Kalau cuma jalan-jalan yang bermanfaat nggak apa-apa. Itu cuma contoh. Kasayyatil khuluq, seperti yang jelek akhlaknya. Hobinya WA sama laki-laki lain umpamanya. Wa makruhin, lan cerai yang makruh. Katolaki mustaqimatil hal, seperti mencerai istri yang bagus perilakunya. Istrinya sudah bagus akhlaknya malah dicerai, itu makruh. Wa haram, lan cerai yang haram. Seperti tadi, katolakil bid'ah, seperti tolak bid'ah. Istrinya sedang haid dicerai, nah itu haram. Wa sabaqo, lan wis lewat opo tolakul bid'ah. Wa asyara, lan memberi isyara al imam sopo imam haramain. Al imam sopo imam haramain, kalau ada al imam dalam fikih itu namanya imam haramain. Lit tolakil mubah, maring tolak al mubah yang boleh. Bi tolakiman, kalawan mencerai istri. Bi tolakiman, kalawan mencerai istri, la yahwaha az-zawju, la yahwa, yang tidak suka. La yahwa, yang tidak suka atau tidak selera. Ha ing man, atau istri. Az-zawju, sopo suami, suaminya sudah tidak selera pada istrinya, itu tolaknya mubah. Tidak selera lagi. Padahal waktu pacaran kata-katanya, dunia ini milik kita berdua. Istrinya keluar kentut, itu dibaratkan wangi-wangiannya waktu pacaran. Tapi kalau sudah jadi pasangan pasuti, pasangan suami istri, ternyata suaminya kurang selera, maka mencerainya itu hukumnya mubah atau boleh. Wala tasmah, lan tidak gampang. Lan tidak gampang nafsuhu opo awai zauj bimu'natiha, kalawan membiayai istri. Bimu'natiha, kalawan membiayai istri. Bila istimta'in, kalawan tanpa bersenang-senang, biha, kalawan istri. Jadi ini boleh. Pertama, suaminya sudah tidak berselera. Yang kedua, suaminya juga tidak memenuhi kebutuhannya. Baik kebutuhan zahir maupun kebutuhan batin. Ini boleh dalam mentolaknya. Wis.
Jadi penjelasannya seperti ini. Terkait masalah pembagian tolak, dari sisi yang lain, tolak itu hukumnya ada yang wajib. Yang wajib ini digambarkan seperti tolaknya suami yang bersumpah ilah. Ngerti sumpah ilah? Yang ngerti langsung pulang. Ada yang ngerti? Ayo, silakan. Kalau ada yang ngerti, semuanya langsung saya pulangkan. Silakan bisa browsing, nggak apa-apa. Sumpah pocongnya, ha? Apa? Oh, sumpah, wis. Sumpahilah seperti ini. Sumpahilah seperti ini. Halifuhu allayato fil umri. Suami bersumpah tidak akan berhubungan dengan istrinya seumur hidup. Atau suami bersumpah tidak berhubungan dengan istrinya selama 4 bulan lebih. Paham ya? Jadi jika ada suami, mungkin ada masalah apa, ternyata dia sampai melontarkan kata-kata sumpah. Sumpah jelas memakai lafdzul jalalah. Demi Allah Ta'ala umpamanya. Demi Allah Ta'ala, seumur hidup saya tidak akan menggaulimu umpamanya. Seumur hidup kita pisah ranjang umpamanya. Atau bukan seumur hidup, cuman 4 bulan lebih. Kalau seperti ini, maka suami wajib untuk mencerainya. Prosesnya, maka ada 2 pilihan. Prosesnya harus membayar kafaroh. Paham ya? Kalau sudah seperti itu, pilihan yang pertama harus membayar kafaroh. Pilihan yang kedua dari pihak pemerintah, dalam hal ini KUA, harus memaksa memaksa suami itu harus mencerai istrinya. Mas, wes cerai istrinya. Karena sudah terlanjur bersumpah seumur hidup tidak akan berhubungan. Wes mulai sekarang istrinya harus dicerai. Yang maksa bukan istrinya, yang maksa bukan mertuanya. Siapa? Dari pihak KUA. Wajib dilaksanakan. Kalau enggak mencerai, dia berdosa. Berdosanya double. Tidak mencerai, berdosa. Yang pertama, yang kedua, karena dia menyiksa istrinya. Masa seumur hidup tidak berhubungannya? Manusia apa? Batu ini. Maka wajib. Nanti yang nuntut ini dari pihak KUA. Wis. Yang kedua, tolak yang sunnah. Ini digambarkan kalau memang istri itu etikanya, akhlaknya kurang baik. Saya gambarkan tadi, itu jalannya itu cuma sebuah gambar saja ya. Dia hobinya keluar rumah. Karena gini, dalam fikih itu ketika istri keluar rumah harus ada izin pada suami. Wis, contohnya dalam hal ini contohnya, suaminya adalah kapit. Istrinya peras. Maka Mbak Pras selaku istri setiap keluar rumah harus ada izin dari suami. Kalau keluar rumah tanpa izin, secara fikih itu dianggap nusyus. Nusyus itu artinya istri yang tidak taat. Sehingga di hari itu istri itu tidak berhak mendapat nafkah. Wa bin nusyusi taskutun nafaqah. Paham ya? Maka digambarkan dalam beberapa referensi seperti ini. Dulu ada seorang suami yang mungkin bepergian dalam waktu yang sangat lama, entah dagang atau perang atau apa ya. Berpesan, selama saya belum pulang, tidak boleh keluar rumah. Bahasanya ya. Akhirnya kalau ada informasi bahwasanya ibunya sedang sakit, ada utusan yang menyampaikan, Mbak, sekarang ibu sedang sakit. Maaf, saya nggak berani keluar sebelum suami saya datang. Yang pertama. Info yang kedua, ternyata ibunya sakit parah. Tambah parah. Jawabannya maaf ya. Karena suami saya juga belum datang. Terus yang ketiga,
ternyata ibunya sudah meninggal. Dia juga sama jawabannya. Lah, dengan sebab punya anak yang seperti ini, akhirnya ibu itu dijamin masuk surga. Ini versi agama loh. Cuman kalau versi kita, kira-kira bagaimana? Pasti dijamin menjadi omongan. Entah yang anaknya atau yang menantunya. Ya, masa ibunya meninggal nggak pulang? Masa ibunya meninggal, menantu juga nggak pulang? Atau tidak berizin umpamanya. Apa artinya? Artinya taat pada suami itu melebihi daripada segala-galanya, kecuali kalau memang suami memerintahkan dalam hal bermaksiat. Contohnya Santri Putri An-Nidhamiyah ini kan wanita yang muslimah yang hakiki. Ternyata mendapat suami, suaminya menyarankan, mulai sekarang tidak boleh pakai kerudung. Mulai sekarang tidak boleh sholat. Walaupun ini keluar dari suami, tidak boleh diikuti. Karena memang sifatnya maksiat. Paham ya? Jadi, saya sampaikan lagi, taat kepada suami itu melebihi daripada segala-galanya. Kecuali kalau memang untuk bermaksiat. Kalau bermaksiat siapapun tidak boleh diikuti. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Berikutnya tolak yang makruh, yaitu suami mencerai istrinya yang sudah baik akhlaknya, istrinya ahli sholat berjamaah, istrinya ahli baca Al-Quran, ternyata suaminya mencerai, maka semacam itu tolak itu hukumnya makruh. Berikutnya hukumnya yang mubah. Digambarkan tadi, suami sudah tidak punya selera. Suami tidak memenuhi kebutuhan istri, baik berupa nafkah atau yang lain. Maka semacam ini untuk mencerainya ini hukumnya boleh-boleh saja.